Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dibawa oleh alunan ayat surat An-Nisa ayat 166 sampai 170 yang tadi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dulu tentang orang-orang kafir yang tidak thiqah, ya, tidak taat atau tidak mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam ayat 163-nya dikatakan inna auhayna ilaika kitab, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu kitab. Ayat ini sebagai sebuah deklarator di mana sekalipun manusia tidak mempercayai kepada Rasulullah, tapi Allah sendiri yang memberikan pengakuan. Allah sendiri yang istilahnya yang punya kewenangan mengangkat, karena kan kenabiannya ini kan bukan sebuah jabatan yang diminta. Seorang nabi, seorang rasul bukan kehendak pribadi untuk mengangkat dirinya seperti itu, tapi memang mereka diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja diikuti dengan beberapa mukjizat sebagai bukti yang bisa dilihat oleh manusia tentang bagaimana nabi-nabi itu adalah benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita juga sudah banyak mendengar, membaca bahwa masing-masing nabi tentu ada mukjizat yang disertakan kepadanya. Kalau sekarang ulama-ulama sahih itu biasanya dikasih karomah, keistimewaan. Ada saja ini karomahnya, berbeda ya, mukjizat dengan karomah. Sekalipun demikian, di dalam ayat 166 dan seterusnya itu Allah juga menggambarkan kepada kita tentang innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang ingkar itu orang-orang kafir itu. Nah, kalimat kafir ini kan kalimat yang sekarang ini lagi diperdebatkan, dipersoalkan. Karena menurut orang-orang yang menganggap bahwa semua agama benar, semua agama mengajarkan yang benar pula kan begitu, ya, sehingga mereka merasa risih dengan kalimat kafir ini. Padahal kalimat kafir ini kan juga ditulis dan diulas beberapa kali di dalam Al-Quran. Dan kafir itu sendiri kan artinya kafaro itu tertutup, orang yang tertutup, orang yang sekalipun mayyahdillahu fala mudilla, sekalipun orang itu berusaha memberi dia pemahaman, pengetahuan, ya tetap saja mereka tertutup, tidak dapat menemukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Faqad dallu, maka sesungguhnya mereka itu dolalan ba'ida, tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, masih. Kesesatan yang sangat jauh di sini ya karena sudah mereka tidak dapat hidayah, dia juga menghalangi manusia untuk mengikuti para nabi dan rasul itu atau untuk beriman kepada Allah. Bahkan mereka dengan berbagai cara gitu berusaha menghalang-halangi, membuat sebuah keputusan-keputusan, membuat kebijakan-kebijakan yang menyebabkan orang itu melihat orang-orang yang soleh,
melihat Nabi ataupun melihat ajaran tentang Quran dan Sunnah ini ya, seperti sesuatu yang salah. Apalagi di zaman kita sekarang ini kan benar-benar umat Islam ini dihadapkan dengan berbagai bentuk opini-opini yang seakan-akan apa yang salah dengan negara ini, yang disalahkan ya tetap Islam kan gitu. Bahkan sampai ada tokoh-tokoh di elit politik kita itu mengatakan bahwa Indonesia ini akan maju kalau tidak tidak fanatik dengan agama lah, tidak menjadikan Islam sebagai hujah sebagai dasar, sampai seperti itu. Dan itu yang bicara juga orang Islam gitu. Kan aneh, orang yang mengaku diri Muslim ya dan bicara seperti itu. Jadi mereka ya benar, orang-orang itu yang sudah disebut mereka mengakui mungkin percaya kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak menemukan cahaya dalam keimanan mereka. Makanya kan sesungguhnya hal-hal semacam ini kan Allah yang lebih tahu seperti apa qadar keimanan yang ada di hati mereka. Apakah hati mereka itu sekilas di mulutnya iman, tapi di hatinya sebenarnya ingkar gitu. Makanya kan orang-orang semacam ini qadallu dolalan ba'idan. Mereka menyesatkan dan bahkan mereka sendiri juga tersesat sangat jauh. Ya karena kan kalau sudah elit politik kan susah untuk dinasihati lagi gitu. Ya, kalau udah bergeser cara berpikirnya, ini dilempengin lagi tuh jarang ada orang ulama yang bisa gitu. Ya, apalagi orang kayak kita, ya orang-orang yang kelasnya abaib yang memang ilmunya sudah terkonfirmasi bagus oleh masyarakat, ya mereka tetap aja tidak dipercaya, bahkan cenderung dimusuhi. Nah, makanya kan mereka tidak mendapatkan jalan hidayah itu gitu. Tapi kecuali thariqan ilal jahim ya. Ila jahannam ya. Thariqan ila jahannam. Tidaklah mereka mendapatkan jalan dalam kehidupan itu kecuali jalan yang selalu mengarahnya ke jahanam ya, kesesatan. Jadi terus aja dia dengan cara berpikir seperti itu, ya kita akan menyaksikan bahwa kegiatan-kegiatan mereka berikutnya ya tidak ada kecuali kebijakan-kebijakan yang selalu cenderung menyimpang, cenderung makin jauh dari kebenaran, cenderung makin tidak terkontrol dengan kebaikan-kebaikan yang diharapkan. Sebab kan kebaikan itu kan sebenarnya sangat dipahami secara umum oleh masyarakat. Ya, apalagi kan menyangkut kebijakan dalam sebuah komunitas kehidupan. Sesungguhnya masyarakat itu kan sudah sangat memahami mana sih yang benar, mana sih yang salah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Makanya kita di dalam ayat surat An-Nisa yang sedang diberikan pemahamannya ke kita ini sungguh menggambarkan itulah orang-orang kafir itu. Tidaklah mereka membuat sebuah kebijakan kecuali menambah jauh ya, dari kebenaran. Ya, karena di hati mereka itu kan wasaddu an sabilillah ya. Tidaklah mereka itu berbuat sesuatu kecuali untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah. Makanya qadallu dolalan ba'ida. Sungguh mereka itu sesat dan dengan kesesatan yang sangat jauh. Ba'ida. Berarti kan susah untuk mendekati kebenaran. Nah, ini kaitan dengan orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir ya,
bahasa ayatnya aja sudah diawali dengan innalladzi, sesungguhnya orang-orang yang, artinya kan tauhid itu benar-benar dikuatkan bahasa itu. Innalladzi, sesungguhnya orang-orang yang, artinya kan sesungguhnya. Ya, kalau deklarator kemerdekaan, sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu kan sebuah konsep yang sangat kuat gitu. Hak dasar kemerdekaan itu diatur oleh undang-undang kita, dan itu lahir dari konsep bahasa-bahasa seperti ini. Makanya sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu atau orang-orang kafir itu, jadi tidak bisa dibantah lagi oleh kita gitu, nggak bisa diterjemahkan. Masa iya sih seperti itu. Nah, ini Allah yang bicara kok. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir itu kerjaannya mereka adalah wasaddu an sabilillah, berusaha atau menjauhkan manusia dari jalan Allah. Apa aja gitu. Dan kita aja lihat aja di kampung di lingkungan kita, antara kita dengan mereka gitu, pasti berbeda cara pandang dan cara arah yang diinginkannya. Dan mereka dengan berbagai cara membungkus itu hal-hal yang ditampilkannya itu sebenarnya ya tidak ada yang dia berikan itu kecuali untuk menjauhkan kita dari agama, dari Islam. Apalagi mereka menjadi pemimpin di negara kita itu luar biasa. Makanya ya mudah-mudahan ya kita nanti tidak selalu, kita dan anak keturunan kita di Indonesia ini jangan sampai dipimpin oleh orang-orang non muslim. Ya karena itu tadi susah untuk bisa mengatakan kebaikan-kebaikan di hati mereka. Ya karena sesungguhnya hati mereka itu ya sudah Allah jelaskan tertutup. Kafar itu kan artinya tertutup. Orang yang terdapat hijab di dalam dirinya sehingga tidak bisa menemukan kebenaran itu, dan tidak ada kebijakan atau jalan hidup buat mereka kecuali jalan yang ila taraika jahannam, kecuali jalan menuju neraka jahanam. Nah, kemudian ayat di 167 68 berkaitan dengan apa tadi ya? Illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ya ayyuhan nasu ila tariqa jahannama khalidina fiha abada. Nah, ini juga ada beberapa pemahaman yang sekarang digaungkan kepada pemikiran ya, ghazul fikri ya, pikiran di masyarakat kita bahwa orang-orang kafir itu tadi dasar berpikirnya itu kan semua agama benar kata dia. Kemudian masa ya sih Allah sampai menghukum hambanya dengan siksa yang sedemikian berat. Dan bahkan ada ayat juga menerangkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu ya dengan bahasa yang ledek lah, tidaklah kami masuk neraka itu kecuali sehari 2 hari gitu. Dan ada juga seperti itu. Padahal ini sebenarnya khalidina fiha abada. Sesungguhnya mereka itu adanya di jahanam itu khalidina fiha abada. Ini sebuah kepastian bahwa vonisnya itu tidak bisa diterjemahkan nanti bakal ada pengampunan, itu nggak ada. Jadi kalau sudah statusnya itu tertutup kafaro tadi, jadi ya memang mereka tidak ada tempat lain di akhirat nanti kecuali neraka jahanam kan gitu. Bukan kata kita ini kata yang membuat mereka sendiri ya. Robnya mereka, Rabbuna wa Rabbukum wa Rabbu abaukum, kata Nabi Musa tatkala berdebat dengan Firaun. Dia akan protes kepada Nabi Musa. Saya ini Tuhan katanya.
Tuhan kamu di mana kan gitu. Dia minta kayak kasih si panglimanya atau siapa itu, coba bangunkan gedung yang tinggi, saya mau lihat Tuhannya Musa di mana kan. Nabi Musa sudah dengan tongkat menjadi ular, tetap saja Firaun belum percaya gitu, masih menganggap diri sebagai Tuhan, bahkan ingin lihat Tuhannya Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa memberikan statement lagi, ya tentu ini dari Allah juga. Jawabannya Rabbuna wa Rabbukum wa Rabbu abaikum, Tuhan saya dan Tuhan kamu dan Tuhan nenek orang tua kamu, nenek moyang kamu gitu. Nah, dengan pernyataan ini kan para pembesarnya jadi mikir juga gitu. Ya kalau Firaun Tuhan, berarti bapak ibunya juga Tuhan dong. Berarti kenapa bapak ibunya Firaun tidak disembah sebagai Tuhan, kan begitu? Kenapa nenek moyang Firaun tidak disembah sebagai Tuhan? Nah ini kan kalah Firaun gitu. Nah, kalau dia ngaku diri Tuhan, berarti kan kaumnya dulu juga Tuhan dong. Tapi kan masyarakat kan tahu bahwa nggak ada sejarahnya kaumnya dulu disembah sebagai Tuhan kan gitu. Nah itu artinya kan dari diplomasi semacam itu ya tetap saja namanya Firaun kan tertutup hatinya gitu. Sudah tahu begitu masihnya ya aja dia disuruh. Ya itulah karakternya orang kafir itu. Makanya tidak ada tempat buat mereka itu ya. Dari Firaun sampai ke siapa saja, sampai akhir zaman nanti yang memang ya berpaling kepada Rasul dan agama ini, ya tempatnya nggak ada lain ya. Ila tariqa jahannam khalidina fiha abad. Mereka kekal di dalamnya. Itu penting buat penegasan akidah kita nih, supaya kita jangan terbawa-bawa. Kadang-kadang kan pintar mereka itu, masa sih, kan gua juga banyak kebaikan katanya. Nah, saya sering lihat teologi dalam perdebatannya itu. Nah, bagaimana dengan seperti Mahatma Gandhi, kan orangnya baik gitu, memperjuangkan hak asasi manusia, membela, menegakkan keadilan seperti di Afrika tuh Nelson Mandela. Kemudian bagaimana dengan Teresa, siapa tuh yang mama yang dianggap biarawati yang itu bukan Eden. Bunda Teresa, Bunda Teresa yang menurut orang-orang Nasrani itu orangnya sangat baik kan begitu. Lalu gimana kebaikannya kan gitu. Jadi bukan bicara tentang bagaimana baik tidak baiknya gitu. Karena kan orang-orang China juga berprinsip ajaran Buddha, Hindu itu kan yang penting hatinya tidak diliputi kebencian kepada manusia, itu udah bagus aja. Nah, kita bicara iman ini kan kaitan dengan percayanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya kalau kebaikan udah pasti ya banyak orang-orang baik dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam konteks keyakinannya dia taat atau imannya kepada Tuhannya, itu yang kaitan dimana disebut kafaro ini. Bukan karena kita tidak mengakui kebaikan dia gitu. Kita sangat menghormati, sangat mengakui kebaikan mereka, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhannya, itu persoalannya. Sehingga Tuhannya kan tersinggung gitu. Allah yang menciptakan mereka itu tersinggung. Kenapa kan gitu? Tidak bisa percaya kepada Allah dan Rasulullah, tidak beriman, tidak Islam kan, itu persoalannya kan cuma di situ aja gitu. Nah, kalau mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai kan. Dan itu kebaikan mereka itu menjadi amal yang luar biasa. Nah, masalahnya di situ, sehingga kadang kita ya terbawa juga gitu. Oh iya ya, mereka baik-baik semua itu. Tapi kenapa disiksa juga gitu. Nah, persoalannya disiksanya itu ya karena itu tadi tidak percaya kepada Allah dan nabinya, tidak Islam, tidak mengikuti agama yang diperintah oleh Allah Subhanahu. Persoalannya di situ aja gitu. Jadi clear ya masalah itu. Jadi jangan terbawa juga kita gitu. Jadi kalau besok ditanyakan
Pak Ustadz Arif nih gimana nih kalau nanti di akhirat, kok ini orang ini kan orang hebat semua nih. Jangankan kita, ini luar biasa semua, itu gimana itu amalannya katanya. Belum lagi Thomas Edison yang bisa menerangi dunia ini. Itu kan banyak sekali tuh cara-cara mereka menggiring opini itu. Nah, persoalannya bukan kebaikan baik tidak baik, tapi kaitan dengan keimanannya. Imannya itu persoalannya cuma di situ aja. Jadi kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, selesai. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah selesai, mereka itu udah paling hebat dah di akhirat nanti. Silakan kuasai akhirat. Ya begitu. Terus ayat selanjutnya. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasulun bil haqqi min rabbikum fa aminu khairal lakum. Ya, ini persoalannya nih, jawabannya nih. Jadi ayat ini menjawab semua bentuk pemikiran-pemikiran yang itu tadi, yang seakan-akan memprotes kalau orang-orang musyrik itu pasti neraka, padahal mereka banyak kebaikannya. Nah, ini Allah memberi jawabannya di ayat ini. Ini penting sekali, sangat berkaitan dengan akidah ini. Ya ayuhan nas, yang dipanggil juga manusia. Jadi Allah menerangkan, hai sekalian manusia, qad ja'akum, telah datang kepadamu Rasulullah. Qad ja'akum Rasulun bil haqq min rabbikum. Nah, Rasulun bil haqq min rabbikum, telah datang kepadamu utusan yang benar nih, tidak ada keraguan. Kalau sudah Allah menyebut bil haq, itu tidak ada keraguan. Mir rabbikum, dari Tuhan kamu. Coba apalagi kurangi, Rasul itu pasti membawa yang benar, bil haq. Kemudian mereka pasti dari Tuhan. Nah, kenapa tidak mau percaya? Kenapa tidak beriman? Kenapa tidak mau mengikuti? Terus ayatnya, Fa'aminu khairul lakum. Fa'aminu khairul lakum, maka berimanlah oleh kamu sekalian, itu lebih baik bagi kamu. Jadi kalau sudah amanu khairul lakum, arti khairul lakum ini menunjukkan bahwa semiskin apapun, ini kan kaidah paling rendah nih, semiskin apapun orang yang beriman itu masih lebih bagus ketimbang yang kaya raya, hidupnya dengan segala statusnya tapi tidak beriman. Nah, itu khairul lakum itu menunjukkan bahwa lebih baik dari apapun yang ada di kehidupan ini. Itu nilai keimanan itu. Jadi sebaliknya, sehebat apapun kita hidup ya, dengan segala kemewahan, kenikmatan, kekuasaan, kemuliaan, tapi tidak beriman, itu nggak ada kebaikannya. Nol aja itu mah. Tidak lebih daripada ekornya, sayapnya. Tidak lebih mahal dari itu. Terus Fa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ya, fa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Nah, ini juga sebagai penegasan dari Allah bahwa sekalipun kamu apabila kamu ingkar, kafir itu, atau tidak mau beriman, sedikit pun tidak merugikan Allah. Karena sesungguhnya Allah itu memiliki ma fis samawati wal ardh, memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Coba, bumi yang kita tinggali ini kan salah satu planet dari galaksi, dan di dalam galaksi itu kan jutaan planet, bintang dan planet. Dan galaksi itu bukan hanya Bima Sakti, masih ribuan lagi galaksi. Dan itu semua milik Allah. Lalu mau
mau ruginya di mana gitu. Mau ruginya di mana? Allah itu kalau kita tidak beriman, nggak ada ruginya. Itu luar biasa. Kayak ayat-ayat ini kalau kita kaji, kita benar-benar mentadabbur itu, makanya seorang yang soleh, orang yang beriman dan beramal soleh itu ya, sedikit pun tidak ada kesedihan dalam hidup ini. Ya kan itu tadi gitu, bahwa toh dia miskin pun ya dia sudah cukup dengan keimanan kepada Allah itu, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kalaulah di dunia ini dia 30 tahun menderita aja gitu, tapi setelah selesai dunia insya Allah kalau akidahnya benar, keimanannya benar, insya Allah dia akan menemukan kebahagiaan akhirat. Sebaliknya ya tidak beriman kita, ya mungkin dia bisa menikmati dunia dia 40-50 tahun, 60 tahun, itu pun tidak semuanya sehat kan. 70 tahun yang kita sehat ya mungkin 20 tahun 30 tahun gagahnya gitu. Setelah itu kan udah ya umur saya udah 58 ya berarti kan sudah melewati masa gagah gitu. Ya artinya kan ya bisa dinikmati dunia paling berapa lama, tapi setelah kematian itu maka akhirat itu merupakan sesuatu yang ya penderitaan yang tidak habis-habis bagi orang-orang kafir. Maka sungguh bahagia kita sudah kita orang yang beriman, hidup di dunia juga ya tidak susah-susah amat lah gitu. Walaupun tidak seindah yang diharapkan, tapi ya insya Allah dengan begini aja kita udah luar biasa. Maka kenapa kita harus rajin bersyukur itu ya karena itu tadi, bahwa sesungguhnya yang Allah berikan kepada kita itu sudah sangat luar biasa. Baik, masih ada. Wa kana Allahu aliman hakima. Kana Allahu aliman hakima. Jadi kalimat aliman hakima ini merupakan hak yang tidak bisa dibantah oleh makhluk, bahwa Allah itu maha mengetahui. Jadi sekalipun kita menyembunyikan ya bibit-bibit kebencian kepada agama, kepada nabi, kepada ajarannya, kepada orang-orang soleh, itu Allah pasti tahu. Atau sekalipun ya kayak misalnya Ronaldo kan sangat baik dengan orang-orang muslim, dia juga tidak bertakwa. Mungkin di dalam hatinya juga menyembunyikan nilai-nilai keimanan gitu. Kebalikan dari orang kafir, tapi dia orang mungkin belum bersyahadat tapi menyembunyikan keimanan sesungguhnya juga Allah Maha mengetahui. Aliman hakiman. Ya biar nanti ya juga Allah yang akan menentukan, yang menghukum atau yang menentukan bagaimana akhirat buat mereka. Jadi dalam konteks ini ya kita juga makanya kan kenapa tidak boleh menghina orang-orang yang banyak berbuat dosa dalam kehidupan sehari-hari atau mereka belum beriman kepada Allah itu. Tidak boleh kita menghina atau memusuhi mereka atau mencaci maki mereka, karena sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui bagaimana sih sebenarnya hati mereka. Artinya di zaman para sahabat, apalagi di tengah permusuhan orang-orang Quraisy, mereka mau beriman mengikuti Rasulullah, ancamannya nyawa dan harta mereka, ya mungkin banyak yang juga seperti itu, menyembunyikan keimanannya. Sebenarnya mereka sudah beriman dari awal, tapi karena khawatir dengan dibunuh oleh keluarganya, menyembunyikan. Yaitu semua apapun yang kaitan dengan batiniah kita, zahiriah kita, Allah Maha mengetahui. Jadi tidak ada tempat buat kita bersembunyi dari pengetahuan. Dan Allah Maha menghukum, Maha bijaksana. Jadi tidak ada makhluk yang dizalimi yang kaitan dengan hukuman di akhirat nanti. Jadi pilihannya dua, neraka dan surga. Kalau ada hamba Allah yang masuk neraka, ya bukan karena Allah benci kepada mereka. Itu mungkin salah. Kalau hadis ini hadis yang kaitan dengan sebenarnya sindiran ya. Ini bahasa sindiran dari hadis Rasulullah.
kalau orang-orang soleh ya suami yang baik dalam kehidupan sehari-hari, tapi mendapatkan peringai yang tidak bagus dari istrinya, dihina, dicaci, diomelin, itu sepertinya bidadari itu tidak ridho gitu. Sedangkan mereka aja disiapkan untuk orang-orang soleh ini menjadi istri-istrinya orang-orang suami-suami yang soleh ini, yang Allah ciptakan mereka untuk dipersiapkan untuk orang-orang suami-suami ini di akhirat nanti. Sehingga kalau ada seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, jadi sepertinya bidadari itu tidak terima gitu. Orang kami aja sudah disiapkan sebegini cantiknya katanya, dengan mata yang masuk terbelalak itu bukan berotot gitu. Digambarkan dalam Diratun Nasihin itu, walaupun kitab ini juga diperdebatkan gitu. Jadi kalau bidadari itu menampakkan telunjuk ya ujung jarinya saja, itu bisa matahari itu redup saking bercahayanya gitu. Jadi cahayanya matahari itu tidak nampak. Itu sakit baru telunjuk jari ditampakkan saja di dunia ini, itu seperti itu keadaannya. Menggambarkan betapa bidadari itu luar biasa cantik. Nah, orang yang mereka yang sudah diciptakan disiapkan untuk suami-suami yang soleh ini, tapi di dunia disia-siakan oleh istrinya, maksudnya tuh begitu gitu. Jadi ini sebenarnya nasihat buat ibu-ibu nih, supaya ibu-ibu tuh memuliakan suaminya, menghormati, menghargai, memberikan kata-kata yang lembut, yang sopan, taatlah kepada suami. Orang bidadari aja siap menyambut kapan saja kehadiran mereka, kok kamu menyanyiakan gitu. Jadi maksud terbelalak mata di sini itu kiasan aja, bahwa menunjukkan bahwa betapa cantiknya matanya, wajahnya, badannya itu luar biasa. Saya bilang tadi dalam kitab Diratun Nasihin saya kata itu, ya dia tampakkan ujung jarinya itu bisa sampai matahari aja bisa redup. Makanya ini menunjukkan kepada ibu-ibu tuh jangan sampai ya ada hal yang mungkin ya namanya juga dalam kehidupan sehari-hari udah pastilah. Tapi kalau sudah sampai suami itu dihina, dicaci, tidak dihargai kehormatannya, tidak dimuliakan keluarganya, ngomel sampai caci maki orang tuanya dan seterusnya, itu tidak bagus, tidak boleh buat seorang istri. Dan istri itu ya memang dalam konteks pelayanan pada suami ya wajib taatnya. Dan suami adalah kamu. Ya, tadi digambarkan sekalipun kamu tidak sabar sebenarnya, artinya kalau bagi istri yang tidak sabar itu ya sesungguhnya suami itu kan titipan saja, tamu saja, orang yang berkunjung dalam kehidupan kamu saja gitu. Karena pada saatnya ajal itu datang, ya Allah akan mengambil mereka. Apakah suami yang duluan istri yang duluan meninggal, suaminya yang belakangan, atau dibalik, suaminya yang belakangan, istrinya yang duluan. Ya Pak Ere ya. Maunya kita kan dibalik tetap aja. Tetap aja belakangan. Ya maksudnya tamu di sini ya suatu saat juga akan pergi dari kehidupan kita. Kayak tamu aja lah datang ke rumah kita, ya kan mungkin nggak lama-lama lah di situ. Pasti pulang, pasti akan kembali ke rumah asalnya. Itu tadi kembalinya nanti apakah istri duluan atau suami belakangan? Nanti balik suaminya belakangan. Kira-kira begitu ya, gambar ini sebuah sindiran bahasa seperti ini. Ya memang kalau tidak diikuti dengan sarafnya, terjemahnya ya bisa bingung juga baca hadis. Baca juga bingung. Ya, apa nih maksud terbelalak? Ya, itu bahasa-bahasa sindiran ya, bahasa-bahasa kiasan yang memang menunjukkan betapa bidadari saja sudah disiapkan oleh Allah
untuk suaminya. Tentu ini suami-suami yang baik, yang soleh, yang beriman, suami yang beriman. Apalagi masalah gaul, pokoknya diciptakan buat orang soleh. Cantik lebih. Gua aja belum datang, belum disiapin. Gua setiap hari ada di situ. Ngapain aja kok disiapin? Saya lagi nunggu nih. Istri cemburu beda ada. Ya? Nanti istri cemburu beda. Iya. Kalau dalam riwayatnya sih ya istri itu paling cantik nanti dari bidadari yang Allah ciptakan itu. Ya, istri kita paling cantik gitu. Jadi mungkin di dunia ya ada seadanya, tapi di akhirat nanti dia paling cantik. Ya, tetap saja memiliki makom yang lebih tinggi. Ya, kalau kaitan dengan bagaimana yang jelas beruntunglah bagi orang-orang yang beriman itu masuk surga, sudah dia diberi kenikmatan surga dengan segala isinya, juga disiapkan pendamping-pendamping yang tidak pernah membosankan dan tidak pernah kotor dengan darah haid atau nifas. Jadi selalu suci perempuan-perempuan akhiratnya. Itu luar biasa. Makanya kalau ingat ini ya segera pergi pulang. Cuman baru bekal. Jadi itu pulang kampung tapi nggak bawa bekal. Tadi tanya juga mau bilang mana lo bekal? Insyaallah ya. Dengan begini membuat kita tambah semangat. Tambah semangat itu dan tambah sabar juga dalam memanage kemarahan istri. Yang sampai juga kita dalam memanage kemarahan istri itu ya berlebihan juga. Lu ya, gue aja ditungguin tuh. Itu aja marah, gue ditungguin bidadari itu. Ya buat bercanda-bercanda. Itu kalau dibalikin kan? Ya, Kalau dibalikin, ya udah semua mau bidadari. Mati dulu lah. duluan sama ngerti. Nggak mau. Ya. Ya demikian kurang lebihnya. Maaf. Bila isabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kosong ada sisa ya. Terima kasih Pak Haji Ini masih ada. atas segala curahan ilmunya dan penjelasan-penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa lebih mudah memahami ya. Dan yang pasti mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.